Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program Belajar Bahasa Spanyol dari nol kecil, tentunya bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita langsung saja ke pelajaran kali ini. Vamos. Verbos irregulares. Itu dalam bahasa kita kira-kira kata-kata kerja yang tidak teratur atau tidak beraturan. Sampai episode yang terakhir, kita baru mengeluarkan kata-kata kerja atau mempelajari kata-kata kerja yang tergolong teratur. Ya. Maka sekarang sudah waktunya kita juga mempelajari kata-kata kerja yang dianggap tidak teratur. Nah, sebagai contoh di sini, kata kerja tidak teratur adalah tener. Ya. Tener itu artinya mempunyai. Misalnya kita mengatakan, saya mempunyai sebuah rumah di Jakarta. Mereka mempunyai banyak hotel di Indonesia. Itu kata mempunyainya menggunakan kata tener. Ya. Kata tener itu dianggap tidak teratur. Pengertiannya bagaimana sih? Kata kerja tidak teratur. Kalau kata kerja tidak teratur, namanya juga tidak teratur. Maka konjugasi atau perubahan bentuknya itu tidak bisa dipelajari secara teratur. Sedangkan kata kerja yang teratur itu, perubahan bentuk kata kerjanya yang teratur itu udah bisa kita antisipasi. Yaitu karena kita akan menggunakan dalam hal kata kerja teratur itu, perubahannya itu menggunakan akhiran kata kerja baru yang memang sudah ditentukan. Misalnya ablar, ya, ablar itu kan nanti AR-nya itu, akhiran AR-nya dalam perubahannya akan diganti dengan akhiran baru, yaitu O, AS, A, AMOS, AIS, AN, begitu. Sedangkan untuk kata-kata kerja yang tidak teratur, tidak bisa ditentukan seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Ya kita hafal saja. Pasti hafal kalau kita ulang-ulang juga. Jadi bentuk-bentuk perubahannya itu kita akan hafal. Ya, seperti Pak Mi, buktinya hafal juga. Oke, jadi tener itu konjugasinya nanti, konjugasi atau perubahan bentuknya yang disesuaikan dengan pokok kalimat atau subjeknya itu, yaitu menjadi tengo. Ini tulisannya tengo kalau kita ya, tapi ini bacanya tengo. Seperti seolah-olah ada double G-nya itu tengo ya, jadi bukan tengo, tengo gitu ya. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Maksudnya kata kerja tener ini kalau dipakai dengan pokok kalimat tertentu, dia akan berubah atau akan dikonjugasikan. Yang kalau untuk pokok kalimat yo, kata tener nanti akan berubah menjadi tengo, gitu kan? Kalau untuk pokok kalimat tu, yaitu kamu, nanti tener itu akan menjadi tienes. Kata tener akan menjadi tiene kalau dipakai dengan pokok kalimat usted, el, dan ella. Kemudian tener akan menjadi tenemos kalau dipakai dengan pokok kalimat nosotros atau nosotras. Kemudian tener menjadi tenis kalau dipakai dengan pokok kalimat vosotros atau vosotras. Dan terakhir tener akan menjadi tienen kalau dipakai bersama pokok kalimat ustedes, ellos, dan ellas. Jadi konjugasi atau perubahan bentuk kata kerja tener ini yaitu tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Artinya, yo tengo, artinya saya punya. Tú tienes, kamu punya. Usted tiene, Anda punya. Él tiene, dia laki-laki punya. Ella tiene, dia perempuan punya. Kalau nosotros tenemos, kami punya. Termasuk kalau kaminya perempuan semua, nosotras kan, nosotras tenemos, kami punya. Kalau vosotros itu kalian kan, vosotros tenéis, kalian punya.
termasuk vosotras, yaitu kalian perempuan. Vosotras tenéis, kalian punya. Nah, terakhir, ustedes tienen, Anda sekalian punya. Ellos tienen, mereka laki-laki punya. Ellas tienen, mereka perempuan punya. Jadi tener itu dalam konjugasinya akan menjadi tengo, tienes, tiene, tenemos, tenes, tienen. Satu lagi kata kerja yang tidak teratur adalah ir. Ya. Ir itu artinya pergi. Itu bahasa Inggrisnya to go gitu ya. Nah, ir ini dianggap yang paling tidak teratur karena kita lihat dari konjugasinya atau perubahan bentuknya itu, ir itu akan berubah menjadi boy, vas, va, vamos, vais, van. Ya, jadi bentuk konjugasinya ini kalau kita lihat tidak ada selalu miripnya dengan kata dasarnya ya. Jadi ini dianggap yang tidak teratur memang dalam bahasa Spanyol. The most irregular verb in Spanish is ir, to go ya. Ya, jadi ir menjadi boy kalau dipakai dengan you. Ir menjadi vas kalau dipakai dengan tu. Ir menjadi va kalau dipakai dengan usted, el, ella. Ir akan menjadi vamos kalau dipakai nosotros dan nosotras. Vamos. Menjadi vais kalau dipakai dengan vosotros atau vosotras. Dan ir akan menjadi van kalau dipakai dengan ustedes, ellos, dan ellas. Jadi konjugasi lengkap dari ir itu perubahan bentuknya sesuai dengan pokok kalimatnya nanti aja ialah ir menjadi boy, vas, va, vamos, vais, van. Boy, vas, va, vamos, vais, van. Boy, vas, va, vamos, vais, van. Kalau kita ulang-ulangi kita akan hafal. Ya, oke. Nah, bersamaan ini kami munculkan juga beberapa kosakata ya, supaya kita bisa membuat kalimat dengan kosakata yang ada. Pertama, muchos. Muchos ini artinya banyak. Tapi dengan catatan, muchos ini dipakai dengan benda-benda maskulin yang dianggap laki-laki. Kalau untuk benda yang dianggap feminin atau perempuan gitu, maka banyak itu adalah muchas. Kalau muchos itu misalnya ya, kan buku dalam bahasa Spanyol itu libro dan dianggap maskulin, libro ya. Maka banyak buku itu muchos libros nanti gitu. Kalau yang untuk feminin misalnya rumah itu casa, ya ini ada casa, ini rumah. Ini dianggap casa itu feminin. Jadi kalau banyak rumah itu bukan muchos casas tapi pakai yang muchas. Itu maksudnya yang dipakai dengan benda-benda feminin. Jadi ada muchos, ada muchas. Kita teruskan amigo, jelas itu ya. Artinya teman. Kalau jamak ya amigos. Kalau temannya perempuan, amiga. Ada amigo, amiga, amigos, amigas. Gitu ya. Nah, dinero. Anda semua punya dinero, yaitu uang. Casa, artinya rumah. Ingat ini, casa. C-nya dibaca seperti K. Karena C diikuti A, itu C diucapkan seperti K. Ingat dulu sudah dijelaskan. Kalau C nanti diikuti E atau I, maka C itu dibunyikan seperti S. Jadi C ada dua kemungkinan bunyinya, seperti K atau seperti S. Dalam hal ini seperti K, karena diikuti dengan A. Jadi casa, rumah. Tambahan kosakatanya ini ya. Ini sebenarnya sudah tapi diulangin. N itu artinya di ya. Misalnya en Mexico, di Meksiko ya. En Bandung, di Bandung dan seterusnya. A itu artinya ke ya. A ke gitu ya. Tu ke kota nanti a la ciudad. L ini artikel ya, ini apa kata sandang tertentu dalam bahasa Inggrisnya itu the ya. Bentuk kata sandang dalam bahasa Indonesia memang tidak ada yang spesifik gitu ya. Jadi kalau dipadankan dengan bahasa Inggris lebih mudah, artinya lebih dipahami, yaitu L itu the, tapi the untuk benda maskulin L ya. Misalnya dalam bahasa Inggris the book itu bukan maskulin dianggap dalam bahasa Spanyol. The book
maka nanti kita katakan el libro, ya, el libro dengan benda maskulin. Kalau diperlukan bentuk jamaknya, el itu nanti menjadi los. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau dalam bahasa Inggris tidak ada bentuk jamak dari the, ya, apa? Itu ya tetap the aja ya. Gitu. Kemudian kalau the-nya dipakai dengan feminin, kita menggunakan tala. Jadi ada L, ada la, tetap the ini ya. Tapi yang lain ini the kalau dipakai dengan benda feminin. Misalnya aja, ini kan la ini the. Nah, kalau misalnya the house, maka the house itu la casa. Bukan el casa, tapi la casa. Karena casa dianggap feminin. Jadi the-nya kita ambil yang la, itu maksudnya. Atau bahkan juga ini ciudad. Ciudad ini artinya kota. Kota ya, the town, the city. Jadi kalau misalkan di ini dianggap feminin, jadi kalau the city ya pakai ini la ciudad, bukan pakai el ciudad. Nah, ada yang masih bingung tentang L ini. Ya. L itu ada yang artinya the, tapi ada juga L yang artinya dia. Dia laki-laki, kalau dalam bahasa Inggrisnya he. Ya. L the, L he. Pengucapannya sama, tidak ada bedanya. Tapi kalau kita perhatikan dalam penulisannya, kalau L yang maknanya dia laki-laki atau he dalam bahasa Inggris itu E-nya ada aksennya gitu. Ya. Sedangkan L untuk the tidak punya aksen, E-nya itu tidak dipakai aksen. Itu bedanya. Karena ada yang tanya kenapa L dan L itu ya. Yang satu L ada aksennya, E-nya yang artinya he atau dia laki-laki. Yang satunya L-nya, E-nya tidak ada aksennya, yang artinya the, atau ini adalah kata sedang tertentu. Dalam bahasa Inggris L itu the. Ya, the yang satunya nanti adalah la tadi itu ya, la. Jadi ada L, ada la. Keduanya artinya the. Cuma kalau dalam bahasa Spanyol the itu punya bentuk jamak. Seperti L yang ini bentuk jamaknya los. Kalau la bentuk jamaknya las. Misalnya kalau satu the house kan la casa, satu rumahnya. Tapi kalau the houses itu la-nya menjadi jamak juga, las casas gitu. Oke. Nah, dengan ini kosakata yang ada, maka kita akan bisa membuat kalimat-kalimat. Dan untuk ini akan saya hapus tuh ya, supaya ada space untuk membuat contoh kalimat. Ini juga bisa saya hapus karena sudah dijelaskan. Maksudnya pokok kalimat, bentuk pokok kalimat atau subjek. Mungkin yang dipakai bersama dengan kata kerja tener itu ya. Di sini tadi ada yo, tu, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, dan sebagainya. Nah, coba bagaimana kita mengatakan saya punya teman, saya punya, misal gitulah, banyak, kita gunakan kata banyak ya, banyak teman di Barcelona misalnya gitu. Nah, saya punya banyak teman di Barcelona. Apakah kita bisa membuat kalimat itu dalam bahasa Spanyol? Ya jelas bisa, dengan adanya daftar vocabulary ini atau kosakata ini. Yaitu, coba lihat, kalau saya apa? Saya itu yo kan? Ya. Punya tener. Tener untuk saya adalah tengo. Ya, jadi itu bacanya tengo. Yo tengo. Tuh. Saya punya apa? Banyak teman. Teman itu apa? Amigo. Kalau banyak, amigos.
Dan kita pakai yang mucos karena amigo maskulin, mucos. Kalau yang dimaksud banyak teman perempuan ya nanti pakai yang amiga dan muchas amigas gitu. Kalau campuran kan kita ambil yang maskulin. Kalau misalnya teman kita itu campuran ada laki ada perempuan, kita mengambil bentuk yang maskulin, misalnya amigos gitu. Dan tentu kata banyak ini menggunakan kata muchos. Jadi ini, yo tengo, saya punya banyak teman itu muchos ya, amigos. Tuh, ya. Yo tengo muchos amigos, saya punya banyak teman. Di mana? Di itu apa? N. Barcelona. Barcelona ya, tetap Barcelona. Nah, ini hasilnya. Saya punya banyak teman di Barcelona. Saya punya untuk adalah tengo. Banyak teman itu muchos amigos. Di Barcelona. Saya punya banyak teman di Barcelona. Yo tengo muchos amigos en Barcelona. Ya. Nah, ini kalau mau diteruskan lebih panjang bisa, misalnya dibuat kalimat negatifnya. Misalnya mengatakan saya punya banyak teman di Barcelona, tapi saya tidak punya teman di Madrid. Nah, berarti tapi saya tidak punya. Berarti bagaimana membuat kalimat negatifnya? Kalimat negatif dibuat selalu dengan menambahkan kata no. Dan kata no-nya itu ditambahkan sebelum kata kerjanya. Contohnya ini aja kita sambung ya. Yo tengo muchos amigos en Barcelona. Tapi itu apa? Sudah berapa kali keluar kata tapi, yaitu pero ya. Tapi saya tidak punya. Jadi kalau saya punya yo tengo, kalau saya tidak punya tambah no di sebelum kata kerjanya. Yo no tengo. Jadi pero yo tambah no nih ya sebelum kata kerjanya. Jadi pero yo no tengo amigos. Secara umum aja amigos. Pero yo no tengo amigos, but I don't have friends. Ya, di mana? Di Madrid, Madrid. Jadi kesannya kalau di Barcelona sih saya punya banyak teman tuh di Barcelona. Tapi kalau di Madrid memang sama sekali nggak punya. Jadi I don't have friends in Madrid. Jadi saya punya banyak teman di Barcelona adalah yo tengo muchos amigos en Barcelona. Tapi saya tidak punya teman di Madrid. Tapi itu kan pero, ya. Saya tidak punya teman. Yo no tengo. Kalau saya punya yo tengo. Kalau saya tidak punya yo no tengo. Tapi saya tidak punya yo no tengo. Pero yo no tengo amigos, ya, tidak punya teman atau teman-teman di Madrid. Jadi kita sudah bisa membuat kalimat panjang yang terdiri dari kalimat positif atau kalimat afirmatif ya, dan kalimat negatifnya. Jadi sekalian kita membuat kalimat negatif dan kalimat positif. Yo tengo muchos amigos en Barcelona, pero yo no tengo amigos en Madrid. Kalimat ini bisa dibalik. Kalimat negatifnya dulu, baru kalimat positif bisa aja nih. Yo no tengo amigos en Madrid. Tapi saya punya banyak teman di Barcelona. Pero yo tengo muchos amigos en Barcelona. Jadi kita bebas untuk menyusun mau kalimat positifnya dulu atau mau kalimat negatifnya dulu, enggak apa-apa. Ya. Jadi kita bisa mengatakan saya punya banyak teman di Barcelona. Yo tengo muchos amigos en Barcelona, tapi saya tidak punya teman di Madrid. Pero yo no tengo amigos en Madrid. Mudah kan? Ya, sepanjang ada kosakatanya dan kita sudah mempelajari konjugasi dari kata kerja yang terlibat di dalam kalimat itu. Seperti tener, saya lagi konjugasinya tengo, tienes, tiene, tenemos, tenes, tienen. Ulangi aja itu, kita akan hafal nantinya. Ya, ini satu contoh kalimat menggunakan kata tener. Oke, kalau dirubah menjadi misalnya bukan saya, tapi misalnya kami, jadi lebih dari satu orang
sama-sama. Kami punya banyak teman di Barcelona. Ya kaminya kita ganti apa? Ini andai kata kami ya. Kami punya banyak teman di Barcelona. Ya kami itu kan kita ganti aja. Nanti yang dirubah juga kata kerjanya kan sesuaikan dengan kami itu. Jadi tengok tentu akan dirubah. Kami itu kan nosotros. Ya, tadi itu nosotros. Nah, kata kerja punya untuk nosotros kan ini tenemos. Jadi nosotros nanti tenemos ya. Jadi nosotros tenemos muchos amigosnya tetap. Tapi digeser aja. Ya, kami punya banyak teman di Barcelona. Ya nosotros tenemos. Jadi jangan nosotros tengo kan, tengo itu kalau untuk yo. Jadi kalau untuk nosotros kan tadi tenemos. Nosotros tenemos muchos amigos en Barcelona. Tapi kami tidak punya teman-teman di Madrid. Pero nosotros no tenemos. Pero nosotros no tenemos amigos en Madrid. Jadi sepanjangnya kami punya banyak teman di Barcelona, tapi kami tidak punya teman-teman di Madrid. Jadi nosotros tenemos muchos amigos en Barcelona, pero nosotros no tenemos amigos en Madrid. Nah, satu hal yang dulu pernah dijelaskan dalam bahasa Spanyol itu, mereka kalau sudah jelas tentang apa yang dimaksud, sering mereka itu menghilangkan yang namanya subjek atau pokok kalimat. Kalau sudah jelas yang dimaksud pokok kalimatnya itu gitu ya. Jadi kalau itu mau dihilangkan pokok kalimat di sini, tapi yang pertama tidak usah dihilangkan karena ini nosotros. Tapi kalau dengan melihat kata tenemos itu juga sudah tahu bahwa nosotros itu pokok kalimat. Kalau dihapus nggak boleh. Langsung aja tenemos muchos amigos. Ya, tenemos itu pasti yang subjeknya adalah nosotros. Karena kata tenemos itu dimiliki oleh nosotros. Ya, ini. Tapi yang kedua ini misalnya ini kata nosotros ini dihilangin, bisa juga bagus. Malah sering akan dihilangkan itu kalau sudah ada satu ini nggak usah diulang-ulang lagi. Jadi kalimatnya misalnya menjadi nosotros tenemos muchos amigos en Barcelona. Pero langsung aja ke sini, pero no tenemos tanpa menyebutkan nosotros lagi. Pero no tenemos amigos en Madrid. Jadi pero no tenemos amigos en Madrid. Tentu subjeknya yang dimaksud adalah nosotros. Jadi silahkan mau dipakai boleh, mau dihilangkan boleh. Tapi kalau dalam kenyataan nanti ini lebih banyaknya akan dihilangkan. Karena di sini udah jelas nosotros juga, gitu ya. Jadi nosotros tenemos muchos amigos en Barcelona, pero no tenemos amigos en Madrid, gitu ya. Itu lebih banyak dipakai. Tapi kalau mau dipakai juga tidak salah, ya silakan. Nah, ini contoh untuk kata kerja tener. Nanti kalau misalnya dia punya, ya tentu dia ini tener untuk dia, untuk he, untuk L ya, ella, itu kan tadi tiene. Tiene ini untuk usted, L dan ella. Jadi kalau kita mengatakan dia punya banyak hotel di Indonesia, nih, dia itu orang tertentu. Misalnya, dia punya banyak hotel di Indonesia. Itu gimana? Kita coba ya. Dia punya banyak hotel di Indonesia. Dia itu yang kita ketahui misalnya, ya kita sebutkan namanya boleh juga. Senyor gitu ya, senyor kan? Dia. Bagaimana kita harusnya? Dia itu seseorang yang sudah kita sebutkan sebelumnya gitu ya. Atau kita tunjuk orangnya, nggak apa-apa. Dia punya
banyak. Tapi sementara saya katakan ya dia punya banyak uang gitu aja ya. Karena ada yang dijelaskan nanti itu. Karena ada kata uang di situ. Punya banyak uang. Dia ini siapa? Ya itu teman saya yang namanya Roberto itu misalnya. Ya, dia punya banyak uang. Dia punya banyak uang gitu aja. Jadi gimana itu? Ya dia sudah tahu dia itu adalah L. L yang ada aksennya tadi dia punya kata channel untuk dia atau untuk L itu adalah tiene kan? Ya, tiene ini untuk L, Ella dan usted. Jadi tiene. L punya tiene. Kalau uang itu dinero. Uang itu apa? Dinero. Uangnya saya tuliskan di sini dulu. Nah, kata banyak untuk uang itu adalah mucho. Ya, perhatikan ya. El tiene mucho dinero. Bukan muchos dinero. Bukan muchas dinero, tapi mucho. Ini mengingatkan kita, kenapa kalau mucho tadi katanya muchos pakai S, tapi di sini tidak punya S, mucho dinero. Mengingatkan kita kepada bahasa Inggris sebetulnya, bahwa ada kata bahasa Inggris itu banyak itu bisa many, ada much, gitu ya. Jadi many untuk benda-benda yang bisa dihitung, countable nouns. Much untuk benda-benda yang dianggap tidak bisa dihitung. Misalnya much money, kan bukan many money. Much money. Jadi much water gitu juga ya. Jadi inilah kira-kira artiannya much gitu. Jadi banyak uang itu bukan muchos dinero, bukan muchos ya, tapi bukan muchas juga, tapi mucho. Ini ada satu lagi mucho. Nanti kalau bentuk feminin ya mucha, tidak ada s-nya juga. Jadi banyak uang mucho dinero gitu ya. Bukan muchos dinero. Jadi dia punya banyak uang. Él tiene mucho dinero. Nah, él tiene mucho dinero. Kalau dia punya banyak hotel, ya kalau itu nanti munculnya menjadi muchos, ya. Misalnya dia punya atau dianya perempuan, sama aja. Saya contohkan karena ini sudah laki-laki. Nanti yang dia perempuan itu apa? Ella. Untuk Ella tetap saja bentuk kata kerjanya sama dengan L. Ella tiene banyak hotel itu atau banyak rumah ya, karena ada kata rumah kita gunakan itu, maka banyak rumah tentu saja adalah muchas casas. Jadi misalnya él tiene mucho dinero, dia laki-laki punya banyak uang. Kalau dia perempuan punya banyak rumah, ella tiene muchas casas, rumahnya ada 7 tersebar di Bali dan Jawa misalnya begitu. Jadi ella tiene muchas casas. Ini juga kalau mau disambung boleh dengan kata dan. Dan itu apa? I ya. I dan. I. Kalau Y sendirian ini dibacanya seperti I. Seperti I gitu. Dan artinya dan. N. Jadi kalau mau disambung kata misalnya, kalau dia laki-laki itu ya punya banyak uang, dan dia yang perempuan itu punya banyak rumah, ya gini tambah I aja nanti. L tiene mucho dinero, I gitu kan, seperti ini. I ella tiene muchas casas, ya. Jadi L tiene mucho dinero, I ella tiene muchas casas. Yang satunya punya banyak uang, yang satunya punya banyak rumah. Dan yang satunya kebetulan laki-laki, L, yang satu lagi adalah dia perempuan. Ya, jadi ini apa? Kalau mau disambung boleh, nggak disambung satu-satu juga nggak apa-apa. Misalnya ini kalimatnya IE ya. Nah, ini kalimat satu kalimat panjang itu, dia punya banyak uang dan dia yang satunya lagi, dia perempuan, punya banyak rumah. L tiene mucho dinero. Y ella tiene muchas casas. Nah, ini contoh lain yang menggunakan
subjek atau pokok kalimat yang lain ya. Dan kita menggunakan kata kerja tener yang artinya mempunyai, yang konjugasinya tengo, tenes, tene, tenemos, tenes, tene. Nah, semoga untuk mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Dan untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya dengan mempelajari kata kerja ir ini ya, yang artinya pergi atau to go, yang konjugasinya voy, vas, va, vamos, vais, van. Oke? Nah, seperti biasa, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Ingat, subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita untuk mengakses channel atau program yang kita subscribe itu. Nah, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Dan gracias y hasta luego.